sudah lulus seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS malah mengundurkan diri. Data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per 20 Mei 2022 mencatat sebanyak 105 CPNS yang lulus tes pada tahun 2021 memilih mengundurkan diri. Alasan utama mereka mengundurkan diri karena gaji dan tunjangan PNS tidak sesuai harapan. Akibat pengunduran diri ratusan CPNS tersebut, negara mengalami kerugian. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan oleh BKN selaku penyelenggara seleksi CPNS tidak sedikit. Lalu, apakah CPNS yang sudah lulus seleksi boleh mengundurkan diri begitu saja? Ini yang akan kita bahas di Quick Insight. Berdasarkan data BKN, total CPNS yang lulus seleksi tahun 2021 sebanyak 112.513 peserta. Namun 105 CPNS memilih mengundurkan diri saat hendak ditetapkan sebagai abdi negara. Data per 20 Mei 2022 mencatat, awalnya sebanyak 105 CPNS yang mengundurkan diri. Kemudian data per 27 Mei 2022 kembali mencatat, dari angka 105 berkurang menjadi 100 CPNS yang mengundurkan diri. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan, jumlah tersebut berkurang karena digantikan oleh CPNS lainnya yang rankingnya berada di bawah CPNS yang mengundurkan diri tersebut. Satya menjelaskan, pergantian ini bisa dilakukan jika CPNS yang mengundurkan diri tersebut belum mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Tapi yang menjadi persoalan, jika CPNS sudah mendapatkan NIP lalu mengundurkan diri, maka posisi yang harusnya diisi menjadi kosong. Dan hal ini berimbas pada kinerja instansi. Satya juga menyebutkan, alasan pengunduran diri ratusan CPNS tersebut karena menurut mereka, gaji dan tunjangan yang akan diterima terlalu kecil. Selain itu, lokasi penempatan yang jauh juga menjadi alasan kuat pengunduran diri tersebut. Gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Gaji terendah PNS adalah golongan 1A, lulusan SD dan SMP, yaitu mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 2,3 juta rupiah. Dan gaji tertinggi adalah golongan 4E, yaitu berada di rentang 3,5 juta rupiah hingga 5,9 juta rupiah. Selain gaji, PNS juga mendapatkan tunjangan kinerja, tunjangan makan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan umum. Di saat banyak orang ingin menjadi PNS karena gaji dan tunjangannya, mereka malah mengundurkan diri karena menganggap gaji dan tunjangannya terlalu kecil. Mundurnya 100 lebih CPNS tersebut mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera mengatakan, transparansi mengenai hak dan kewajiban CPNS perlu dijelaskan secara detail kepada masyarakat, agar tidak ada CPNS yang mengundurkan diri setelah lulus. Tak hanya itu, menurut Mardani, pemerintah juga harus memperhatikan gaji PNS dengan melihat perkembangan kehidupan di mana kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah. Sementara itu, menurut Satya, para CPNS lah yang harus mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum mendaftar dan mengikuti seleksi. Kalau sudah begini, pemerintah harus lebih serius memperhatikan permasalahan ini. Apalagi persoalan gaji yang dianggap para CPNS tersebut masih kecil. Pengunduran diri ratusan CPNS tidak bisa selesai begitu saja. Ada sanksi yang menanti. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan, pemerintah menyiapkan sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri setelah lulus seleksi tahun 2021. Pasalnya, Cahyo mengatakan keputusan mengundurkan diri merugikan negara baik dari sisi anggaran selama proses rekrutmen maupun dari formasi yang seharusnya terisi menjadi kosong. Berdasarkan pasal 54 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan PNS, sanksi yang ada saat ini berupa tidak boleh melamar untuk periode 1 tahun berikutnya. Ada juga sanksi denda uang, namun hanya berlaku di Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan Badan Intelijen Negara.
Kedepannya, kata Cahyo, pihaknya akan memperketat proses seleksi CPNS. Bagi CPNS yang sudah lulus lalu mengundurkan diri, akan diberi sanksi tegas dan berat. Hal ini dilakukan agar tidak lagi merugikan negara dan untuk memberikan efek jerah. Kalau menurut kalian, apa faktor utama CPNS mengundurkan diri? Perlukah ada sanksi tegas? Tulis komentarnya di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu suka acara seperti ini.